Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ahmad Anwar Dhani, SSI MSOSI, selaku dosen pembimbing mata kuliah Sejarah Dakwah UIN Raden Mas Said Surakarta, serta teman-teman yang berbahagia. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai kajian sejarah dakwah Nabi sebelum Nabi Muhammad SAW dengan topik pembahasan sejarah dakwah Nabi Musa alaihissalam. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 5 dengan anggota Burhan Fakri Parmadi dengan NIM 211221164, Amanda Safitri dengan NIM 211221170, Maratu Solihah dengan NIM 211221186, dan Rohim Matur Rofiah dengan NIM 211221190. Objek kajian dakwah Nabi Musa alaihissalam. Yang pertama, deskripsi kegiatan dakwah Nabi Musa alaihissalam. Yang kedua, deskripsi kondisi mat'u. Yang ketiga, respon mat'u terhadap dakwah Nabi Musa alaihissalam. Yang keempat, dampak kegiatan dakwah di masyarakat. Yang terakhir, analisis kekurangan dan kelebihan kegiatan dakwah. Di sini saya akan menjelaskan tentang poin pertama, yaitu membahas deskripsi kegiatan dakwah Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa alaihissalam adalah salah satu nabi dan rasul yang dikaruniai mukjizat yang luar biasa oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Musa merupakan rasul ulul azmi dari 4 nabi yang dikaruniai kitab. Musa memperoleh kitab Taurat. Nabi Musa diutus untuk menyiarkan agama Allah saat Raja Fir'aun memimpin Mesir. Fir'aun adalah raja yang kejam dan zalim. Metode yang dipakai oleh Nabi Musa alaihissalam dalam menyampaikan dakwah kepada Fir'aun sesuai dengan tuntutan dan perintah Allah Subhanahu wa taala adalah dengan menggunakan metode qaulan layinan yang berarti perkataan yang lemah lembut. Qaulan layinan terdiri dari 2 kata dan berasal dari bahasa Arab, yaitu qaulan yang berarti perkataan dan layinan yang berarti lemah lembut. Qaulan secara bahasa berasal dari isim masdar dari kata kerja qala yaqulu qaulan yang berarti perkataan. Sedangkan layinan secara bahasa yaitu isim masdar dari kata kerja lana yalinu layinan yang memiliki arti lembut. Menurut istilah, qaulan layinan adalah segala sesuatu perkataan yang lemah lembut, baik lemah lembut dengan penuh hati-hatian dan harapan kepada lawan bicara. Dengan mengingat dasar dan tujuan, dia menyampaikan pesannya dan takut tidak atau meninggalkan penyampaiannya kepada lawan bicaranya. Nabi Musa alaihissalam dalam menyampaikan dakwahnya kepada Fir'aun selaku penguasa yang zalim dan mengakui dirinya sebagai Tuhan dengan menggunakan perkataan yang lembut. Berkaitan dengan perkataan lemah lembut, Allah Subhanahu wa taala juga menjelaskannya dalam surat Ali Imran ayat 159. Nabi Musa berdakwah selama 28 tahun. Setelah menghabiskan waktu selama kurang lebih 28 tahun dalam pelarian di Madian, mengabdikan diri sebagai bagian dari anggota keluarga Syuaib alaihissalam dengan menikahi putrinya. Tibalah waktu bagi Musa alaihissalam bersama keluarga barunya untuk kembali ke Mesir, tempatnya diutus menjadi rasul untuk kaumnya Bani Israel. Yang selalu mendampingi dakwah Nabi Musa alaihissalam adalah Nabi Harun alaihissalam. Allah mengutus Nabi Musa untuk mengajak penguasa agar bertindak lurus, politisi agar menjadi baik, dan orang kaya agar menjadi pemilik harta yang baik. Deskripsi kondisi mat'u. 1. Di masa itu, masyarakat Mesir memang sudah beragama, tetapi tidak sejalan dengan agama yang ditentukan Allah. Mereka menuhankan Fir'aun. Fir'aun sendiri mengaku dirinya Tuhan. 2. Adanya aparat negara yang tidak membela rakyatnya, yaitu Hamam. 3. Adanya konglomerat yang sombong, yaitu Qarun. 4. Adanya pembawa aliran sesat, yaitu Samiri. 5.
serta adanya umat yang susah diatur yaitu Bani Israel. Respon Mat'u terhadap dakwah. Ketika Nabi Musa menyampaikan dakwahnya, tak ada yang percaya pada Musa dan mukjizatnya sebagai tanda kekuasaan Allah. Pengikut Fir'aun menyebut Musa hanyalah permainan sihir belaka. Dan orang-orang kafir berkata, "Ini hanyalah sihir yang dibuat-buat, dan kami tidak pernah mendengar yang seperti ini pada nenek moyang kami dahulu." Tetapi dari Bani Israel ada yang mengikuti dakwah Nabi Musa. Namun ketika Nabi Musa sedang menerima wahyu berupa kitab Taurat yang harus berdiam diri di Bukit Tursina selama 40 hari, Bani Israel diserahkan kepada Nabi Harun. Namun, kepergian Nabi Musa untuk menerima wahyu ini justru dimanfaatkan oleh seseorang bernama Samiri. Samiri mencoba untuk membujuk Bani Israel kembali menyembah berhala dengan membuat berhala dan melakukan tipu muslihat terhadap berhala tersebut. Nabi Harun berkata bahwa berhala tersebut adalah cobaan bagi kaumnya. "Hai kaumku, sesungguhnya kamu hanya diberi cobaan dengan anak lembu itu, dan sesungguhnya Tuhanmu ialah Tuhan yang Maha Pemurah. Maka ikutilah aku dan taatilah perintahku." Quran Surat Toha ayat 90. Namun, upaya Nabi Harun untuk menyadarkan kaumnya tidak dipedulikan oleh kaumnya. Mereka tetap akan menyembah berhala yang menyerupai sapi tersebut sampai Nabi Musa kembali. Nah, untuk yang selanjutnya, dampak kegiatan dakwah di masyarakat. Yang pertama, sebagian dari kaum Fir'aun ada yang menjadi pengikut Nabi Musa alaihissalam untuk menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, karena Nabi Musa alaihissalam mempunyai mukjizat membelah lautan, maka pengikut Nabi Musa alaihissalam selamat dalam menyeberangi tengah lautan yang terbelah. Sedangkan pengikut Fir'aun yang mengejar Nabi Musa alaihissalam tenggelam dalam belahan lautan yang kembali seperti semula. Yang ketiga, tongkat menjadi ular. Pada waktu itu, ketika Fir'aun meminta Nabi Musa alaihissalam menunjukkan mukjizat kenabian, lantas turun perintah untuk memukulkan tongkatnya ke lantai. Beberapa waktu kemudian, muncullah ular besar. Ular besar tersebut memakan ular lain yang dibuat oleh penyihir dari pihak Fir'aun. Meskipun sudah ditunjukkan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, namun ternyata kesombongan masih menutupi hatinya, sehingga tidak ada keimanan sedikit pun. Namun, Nabi Musa tidak berhenti di situ dan terus berdakwah. Yang keempat, pengikut Fir'aun juga ditimpa berbagai hukuman dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu musim kemarau yang panjang. Musim kemarau yang panjang menyebabkan kelaparan terjadi di mana-mana, sampai hanya nyawa yang dipertaruhkan, baik anak kecil, dewasa, maupun orang tua. Kekeringan menjadikan masyarakat kebingungan untuk mencari minum dan menjalankan aktivitas harian seperti mencuci perabot dan mandi. Namun kejadian ini hanya menyerang bangsa Mesir dan tidak pada kaum Bani Israel. Akhirnya, berbagai kesialan muncul, bahkan menghalalkan segala cara. Yang selanjutnya, angin topan. Angin topan dalam jangka waktu yang panjang membuat masyarakat terserang kelaparan, karena mereka tidak bisa menjalankan kegiatan yang berkaitan dengan ekonomi atau membuat makanan. Penyebabnya adalah kekejaman Fir'aun sudah melampaui batas wajar, sehingga membuat Allah Subhanahu wa Ta'ala semakin murka. Ketika badai mulai berhenti, masyarakat sekitar kembali menyombongkan diri dan tiada sama sekali mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan, justru muncul perkataan bahwa semuanya karena usaha mereka sendiri tanpa adanya campur tangan dari Zat yang Maha Kuasa. Tentunya, kemurkaan Allah Subhanahu wa Ta'ala semakin meningkat. Yang selanjutnya, hama belalang. Belalang terkenal sebagai serangga yang bisa menyebabkan kerusakan pada tanaman. Sedangkan pada waktu itu masyarakat berpenghasilan dari ternak dan pertanian. Terjadinya serangan hewan tersebut membuat gagal panen, sehingga membuat paceklik dan kelaparan di mana-mana. Jumlah belalang sendiri bukan hanya satu, bahkan mencapai ribuan, menyebabkan tanah menjadi tidak terlihat lagi. Berlangsungnya terbilang cukup lama. Akibat berbagai aktivitas menjadi terhambat.
sampai tidak sempat untuk menjalankan kegiatan sehari-hari. Yang selanjutnya hama kutu. Diturunkannya kutu dalam jumlah sangat banyak. Ada banyak kerusakan yang ditimbulkan, sampai membuat masyarakat sekitar menjadi kebingungan bagaimana cara menanganinya. Pada akhirnya ia meminta pertolongan kepada Musa dengan tipu dayanya. Nah, yang selanjutnya katak. Suatu waktu terjadi serangan katak yang bersumber dari Sungai Nil, kemudian beranjak masuk ke rumah warga. Meski tidak berbahaya, namun sangat mengganggu, mulai dari suara serta kencingnya yang mengakibatkan masalah kulit. Selain itu, juga memancing kedatangan ular berbisa untuk memakannya. Katak yang mati menyebabkan bau busuk menyeruak di sekitar tempat tinggal masyarakat. Akibatnya, mereka menjadi sibuk terus membersihkan sisanya. Di samping itu, kuman dan penyakit mudah berkembang biak. Pada akhirnya, masyarakat mengidap berbagai macam penyakit. Yang terakhir, darah. Pada suatu saat, ketika Fir'aun diingatkan Nabi Musa, namun tetap menolaknya. Hal ini menjadikan kesabarannya teruji. Oleh karenanya, Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan azab besar berupa semua air berubah menjadi darah. Bukan hanya sekedar warnanya yang memerah, melainkan juga rasanya yang tidak enak. Azab darah tersebut sangat berat karena aktivitas masyarakat terjadi mengakibatkan terbengkalai. Sehingga seorang manusia hanya bertahan tanpa minum sekitar 3-4 hari saja. Selebihnya, maka meningkatnya risiko mengalami kematian. Orang Mesir mendesak kaum Fir'aun untuk meninggalkan wilayah itu. Musibah atau azab yang bertubi-tubi menimpa kaum Fir'aun. Analisis kelebihan dan kekurangan kegiatan dakwah. Kelebihan dakwah. Yang pertama, Nabi Musa alaihissalam berdakwah dengan lemah lembut, sehingga mampu membawa Fir'aun ke jalan yang benar, yaitu jalannya Allah Subhanahu wa Ta'ala, walaupun sudah terlambat. Yang kedua, Nabi Musa alaihissalam tiada kenal lelah dalam proses berdakwahnya. Yang ketiga, Nabi Musa alaihissalam dipilih untuk menyampaikan kebenaran, mendakwai manusia paling angkuh, paling sombong, dan paling jahat di seluruh muka bumi, yaitu Fir'aun. Yang keempat, tongkat Nabi Musa bisa berubah menjadi ular dan dapat membelah lautan. Tongkat ular tersebut dapat memusnahkan Fir'aun dan untuk membelah Laut Merah. Kekurangan dakwah. Yang pertama, Nabi Musa alaihissalam terlalu cepat menilai bahwa Nabi Harun alaihissalam penyebab kembalinya Bani Israel menyembah berhala. Yang kedua, Nabi Musa alaihissalam memiliki kekurangan dalam berbicara. Beberapa tafsir mengatakan beliau tidak lancar dan terbata-bata dalam berbicara. Hal itu disebabkan Nabi Musa alaihissalam pernah memasukkan bara ke mulut sehingga melukai lidahnya saat masih kecil. Pesan moral dalam kisah Nabi Musa alaihissalam. 1. Kisah Nabi Musa alaihissalam ini mengajarkan kita bahwa orang-orang hebat lahir karena percaya kepada Allah, bahwa ia akan dimampukan mengatasi kelemahan dan menaklukkan tantangan yang dihadirkan dalam hidupnya. 2. Serta sikap baik hati, jujur, cekatan, dan rajin bekerja yang dimiliki Musa mampu menumbuhkan rasa simpati Nabi Syuaib. Kesetiakawanan saudara seperti Nabi Harun terhadap Nabi Musa mampu memberikan kekuatan bagi perjuangan dan dakwah. Sehebat apapun kekuatan manusia, tidak akan mampu melawan kekuasaan Allah. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.